Dimana ketika kita ngobrol sama dia, dia tiba-tiba nyaman aja gitu, tiba-tiba nyambung aja. Banyak kesamaan yang juga dibarengi dengan terlalu banyak kebetulan ketika kalian ketemu. Dan tentu ya, ikatan batin juga bisa diciptakan, tergantung dari dinamika hubungan dan seberapa intens kalian sering sharing satu sama lain. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian para pejuang cinta yang mendengarkan podcast ini, semoga selalu diberikan perlindungan dan rahmat oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ketika lu ngerasa kayak percaya banget sama seseorang, kalau sama dia lu takut bohong, lu pengennya jujur mulu, ada rasa segan, punya antusiasme yang tinggi ketika dia ada. Sebaliknya ya, lu punya rasa takut yang begitu mendalam kalau misalkan lu ngelakuin kesalahan sama dia gitu. Suka tiba-tiba inget apa yang dia gak suka dan apa yang dia suka. Nah, itu biasanya bisa menimbulkan ikatan batin. Sama kayak kita ke orang tua kan, kayak takut aja gitu bohong. Kalau kita ngelakuin sesuatu nih, kita ingat kalau ini gak disukain sama orang tua. Tiba-tiba kayak keinget aja gitu. Nah, kurang lebih kayak gitulah namanya ikatan batin ya. Nah, kalau definisi umum tentang ikatan batin itu kan hubungan sosial yang erat antara dua individu yang melibatkan rasa keterhubungan, kepercayaan, dukungan, dan pengertian yang mendalam. Jadi ikatan ini tuh nggak hanya didasarkan pada interaksi fisik atau kepentingan bersama, tapi juga melibatkan aspek psikologis yang kuat. Nah, aspek psikologis yang kuat inilah yang bakal gue share ke kalian apa aja tanda-tandanya. Karena ikatan batin ini akan ngebantu lu untuk menciptakan hubungan yang harmonis. Dan harusnya lu nyari cewek yang punya ikatan batin yang kuat dalam hubungan asmara, karena segalanya akan lebih mudah. Apa aja tanda-tandanya? Bagi yang penasaran aja ya. So, mari kita mulai. Tanda-tanda kalau kita memiliki ikatan batin yang kuat itu bervariasi tergantung dari hubungan, dinamika antara dua individu. Nah, beberapa tandanya yang pertama adalah kepercayaan yang dalam. Seperti yang gue bilang di intro tadi ya, lu punya kepercayaan yang dalam ke dia. Sebaliknya, dia juga punya rasa percaya yang dalam sama lu. Di saat orang lain meragukan lu, meragukan semua kemampuan lu, meremehkan apa yang lu cita-citakan, nah dia malah percaya dan mendukung lu sepenuhnya. Kalau lu nemu cewek dengan tanda-tanda ini, coba deh lu seriusin ya. Walaupun lu belum ada rasa suka sama dia, coba lebih intens aja gitu komunikasinya, maka akan terbuka beberapa tanda-tanda lagi. Misalnya yang kedua, komunikasi yang baik. Kemampuan untuk berkomunikasi secara terbuka dan jujur. Biasanya nih, lu tuh sama orang lain tertutup pada hal-hal yang gak bisa lu ceritain kan. Tapi beda dengan orang yang satu ini, lu ngerasa kayak nyaman banget buat terbuka sama dia, komunikasinya jujur, dan ngerasa plong kalau lu curhat sama dia. Pun sebaliknya, kalau misalkan dia juga ngerasa nyaman terbuka sama lu, ada hal-hal yang gak dia ceritain ke orang, tapi dia malah memberikan kepercayaan buat menceritakan itu sama lu. Nah itu tuh bisa jadi tanda-tanda kalau lu punya ikatan batin sama dia. Ini baru tanda-tanda ringannya dulu nih ya. Nah sekarang kita masuk ke tanda-tanda yang lebih kuat, yaitu adalah empati. Kemampuan yang membuat lu bisa merasakan apa yang dia rasakan tanpa perlu dia ceritakan. Walaupun dalam posisi dia terlihat senang, senyum, bahagia, tapi lu tahu kalau dia lagi ada masalah. Nah itu tandanya kalau lu udah punya ikatan batin yang begitu kuat sama dia. Begitu juga sebaliknya, kalau misalkan dia itu ngerti banget sama lu, paham banget apa yang lu rasain, padahal lu udah berusaha nutupin nih ya, berarti dia punya ketertarikan dan punya ikatan batin yang kuat sama lu. Lu merasa dipahami, didengar, dan didukung sama dia. Terus yang keempat, kesamaan nilai dan visi. Kalau misalkan lu dan orang tersebut memiliki nilai-nilai dan visi hidup yang sejalan, itu bisa memperkuat ikatan batin, bro. Nah, ini ada kaitannya dengan kecocokan. Kalau kita ngerasa cocok sama orang itu, biasanya memunculkan ikatan batin.
Karena apa? Karena yang dia sukai, nilai-nilai apa yang dia pegang itu juga adalah hal-hal yang kita sukai dan nilai-nilai yang kita pertahankan. Maka kita bisa sangat tahu apa sih yang akan dijalani dalam hidup ketika memegang nilai-nilai yang sama gitu. Paham nggak? Misalkan dia punya nilai dan prinsip hidup untuk nggak suka ngeluh di media sosial misalnya ya. Nah, lu punya nilai yang sama seperti itu juga, biasanya akan memunculkan ikatan batin yang kuat. Ya kan? Biasanya tuh sifat-sifat yang lainnya juga ngikut. Sama, ternyata lu juga orang yang gak suka ngeluh. Lu juga orang yang suka nyembunyiin masalah lu sendiri. Lu juga adalah orang yang pengennya tuh orang lain melihat lu bahagia aja, gak pengen orang lain tuh melihat lu dalam keadaan susah. Makanya lu gak suka ngeluh di media sosial, lu gak suka posting status dan lain sebagainya. Jadi ketika lu punya nilai yang sama satu hal ini aja nih ke orang lain atau ke seorang wanita, biasanya itu akan memunculkan ikatan batin yang kuat juga. Sifat-sifat yang lain bakal ngikut. Begitu. Terus yang kelima, keinginan untuk saling mendukung. Nah, saling mendukung dalam masa sulit dan merayakan kesuksesan bersama adalah tanda hubungan yang kuat. Jadi dikarenakan lu punya kesamaan nilai dan visi hidup ya, akhirnya lu percaya banget nih buat ngedukung dia sepenuhnya dalam masa sulit ataupun ketika dia dalam masa memperjuangkan sesuatu. Karena lu bisa merasakan apa yang dia rasakan. Nah, maksud gua hal-hal kayak ginilah yang sebenarnya bisa membuat hubungan itu lebih harmonis. Kalau misalkan kita membiasakan untuk jatuh cinta dengan sebuah rasa yang diikuti dengan batin yang kuat, bukan hanya berdasarkan nafsu karena menginginkan berlebihan untuk memiliki, maka gua rasa hubungan yang harmonis itu akan tercipta dengan sendirinya atau otomatis ya, karena dia lebih mementingkan ikatan batin. Cewek ya, secantik apapun kalau dia bikin lu ngebatin, lama-lama juga lu ngelihatnya kayak jelek aja gitu, kayak benci aja. Sama aja cewek juga gitu, seganteng-gantengnya cowok kalau dia toksik bikin lu nangis mulu, ngebatin mulu, lu nya juga bakal ngerasa kegantengan dia berkurang. Ujung-ujungnya juga dalam setiap hubungan kita harus mementingkan nasib batiniah kita. Terus yang keenam, keterikatan emosional yang kuat. Jadi biasanya tuh ya, merasa terhubung secara emosional ya, terus merasakan kebahagiaan dan kesedihan bersama-sama. Nah, ini juga balik lagi gara-gara kesamaan nilai dan tujuan hidup tadi. Itu juga merembet ke emosional kita yang semakin kuat dalam merasakan kebahagiaan dan kesedihan dia. Harusnya memang begitu. Terus yang ketujuh, firasat dan intuisi yang kuat. Nah, ini tanda-tanda yang kuat kalau lu punya ikatan batin sama dia. Kenapa kita tuh kayak ngerasa takut banget gitu bohong sama orang tua? Kenapa kira-kira? Karena orang tua punya firasat yang kuat, bro. Kan sering tuh misalkan kita dapat nasihat bahwa jangan pernah berbohong sama orang tua kan, karena orang tua itu bisa tahu apa yang lu sembunyiin. Ikatan batinnya itu kuat sama lu. Begitupun juga orang yang mencintai lu dengan penuh ikatan batin. Apalagi dia seorang wanita. Wanita itu punya rasa intuisi yang kuat. Hal yang sudah dia curigai sebelumnya diperkuat dengan firasat yang ada, maka lu udah gak bisa bohong lagi tuh di hadapan dia. Ya, udah ketahuan banget. Itu kalau misalkan si wanitanya udah bener-bener menciptakan ikatan batin yang kuat sama lu. Tentu aja itu didasari karena rasa cinta yang dalam. Terus ikatan batin itu bisa diciptakan gak bang? Apa ngalir gitu aja? Gini bro, dua-duanya bisa. Ada yang ngalir gitu aja. Ini biasanya ada kaitannya dengan soulmate atau belahan jiwa, dimana ketika kita ngobrol sama dia, dia tiba-tiba nyaman aja gitu, tiba-tiba nyambung aja. Banyak kesamaan yang juga dibarengi dengan terlalu banyak kebetulan ketika kalian ketemu. Nah, itu tanda bahwa ikatan batin sudah terbentuk karena ada keterhubungan jiwa yang sebelumnya terpisah. Makanya disebut soulmate atau belahan jiwa. Lu gak perlu banyak usaha atau effort yang berlebihan ketika PDKT sama cewek yang memang udah jadi soulmate lu. Nah, lu baru ketemu gitu ceritanya.
tiba-tiba dia suka aja dengan hidung besek lu atau perut buncit lu, mohon maaf ya. Gue kasih contoh yang kayak begini untuk menggambarkan bahwa orang yang udah punya ikatan batin itu nggak perlu usaha yang begitu mendalam lagi untuk bisa menciptakan komitmen bersama-sama. Kalian paham lah ya maksud gue. Dan tentu ya, ikatan batin juga bisa diciptakan, tergantung dari dinamika hubungan dan seberapa intens kalian sering sharing satu sama lain. Makanya kadang ikatan batin itu juga muncul dari sesama sahabat yang bisa merasakan perasaan satu sama lain. Oke, gue rasa segitu deh, udah cukup ya. Mudah-mudahan apa yang gue sampaikan bisa menjadi manfaat buat kalian. Semangat para pejuang cinta, tidak ada unsur provokasi atau merendahkan gender tertentu. Semua narasi dan statement dalam video ini bersifat substansial dan kondisional. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bahagia.